Halo Ketal, welcome back. Gue Rifki, gue senang banget bisa ketemu lu lagi di sini. Dan kali ini gue pengen sharing sesuatu yang sangat penting sih sebenarnya karena si zat ini bisa memberikan energi dalam otot kita. Nah, namanya kreatin ya. Si kreatin ini adalah satu zat atau senyawa yang bisa memasuk energi ke dalam otot kita. Ya, memang energi ini memang si kreatin ini bisa diproduksi dalam tubuh. Namun demikian, tetap tubuh kita membutuhkan makanan-makanan yang mengandung kreatin agar mendapatkan nilai yang tepat. Nah, gue punya beberapa makanan yang jitu yang bisa membantu meningkatkan nilai kreatin ini ya. Makanan apa aja sih yang bisa kita konsumsi dan bagus untuk dikonsumsi? Gampang didapat tetapi manfaatnya luar biasa keren. Ikutin terus ya. Kreatin adalah zat khusus yang memasuk energi ke dalam otot ya. Dan zat khusus ini disintesis atau diproduksi antara lain di dalam ginjal, hati, pankreas. Namun hingga 90% kita bisa temukan kreatin ini di dalam otot rangka. Kreatin banyak ditemukan sebagai bahan kaldu daging ya. Dan kreatin ini dapat memastikan pembentukan otot lebih cepat lagi. Nah, jadi eh, memberikan kekuatan maksimal saat berolahraga. Dan kreatin ini memastikan otot tidak cepat lelah dan memberikan lebih banyak energi dan kebugaran. Kreatin memastikan otot mendapatkan dukungan yang intensif karena terjadi penyimpanan ATP yang lebih tinggi lagi. Dan ATP itu kan bertanggung jawab untuk menghasilkan energi. Nah, hanya support dari saya bahwa apabila lu mengkonsumsi kreatin atau makanan yang mengandung kreatin tinggi, agar berfungsi lebih baik lagi, minumlah yang banyak ya, karena membantu untuk lebih sempurna diserap oleh tubuh. Nah, jadi jangan lupa untuk minum yang banyak apabila mengkonsumsi kreatin. ATP yang barusan tadi saya sebut, ATP itu adalah adenosine trifosfat, yang mana dia adalah molekul yang berfungsi sebagai sumber energi utama di dalam sel ya. Jadi termasuk juga sebagai sumber energi utama di dalam sel otot. Saat latihan biasanya sebagai orang dewasa ya membutuhkan 1 sampai 3 gram kreatin. Makanan yang mengandung tinggi kreatin yang pertama adalah daging sapi ya. Daging sapi ini selain mengandung protein yang cukup tinggi, mempunyai asam amino dan banyak sekali vitamin-vitamin di dalamnya. Namun nilai kreatinnya sangat tinggi. Jadi buat lu yang mau mengkonsumsi kreatin lebih banyak untuk kekuatan di dalam otot, makan daging sapi. Makanan kedua yang mengandung kreatin cukup tinggi itu adalah daging unggas ya. Daging unggas ini cukup tinggi sekali kreatinnya. Walaupun di dada ayam itu sedikit lebih ya, nilainya lebih sedikit daripada di paha ayam. Jadi paha ayam mengandung lebih tinggi kreatin daripada dada ayam ya. Ya, yang lain juga seperti bebek ya, itu juga mengandung kreatin ya. Pokoknya daging-daging unggas itu cukup tinggi kreatinnya. Oke. Sebagai informasi aja ya, bahwa daging babi itu mengandung asam amino esensial yang cukup baik untuk mendorong massa otot. Namun demikian, daging babi juga mengandung kreatin yang cukup tinggi. Berikutnya daging domba ya. Daging domba ini luar biasa, proteinnya cukup tinggi ya. Untuk diketahui saja bahwa daging domba itu berasal dari domba yang disembelih sebelum umurnya 12 bulan. Dan daging kambing biasanya itu berasal dari domba yang disembelih setelah berumur 24 bulan. Nah, untuk daging domba umumnya merupakan daging yang sangat empuk ya, daging domba. Nah, jadi sebagai alternatif untuk mendapatkan kreatin yang tinggi, silahkan konsumsi daging domba ini. Sumber kreatin lainnya adalah ikan ya.
Berbagai jenis ikan itu adalah sumber kreatin yang sangat bagus. Yang berikutnya adalah produk susu. Lucunya begini ya, susu ini sebenarnya mengandung kreatin yang cukup sedikit ya, tetapi produk susunya yang mengandung kreatin banyak sekali. Seperti misalnya keju. Keju itu adalah produk susu, tetapi nilai kreatinnya sebagai sumber yang sangat baik, sangat tinggi sekali. Jadi untuk mendapatkan kreatin bisa dari keju ya. Ada yang bertanya ke gue ya waktu itu gini ya, Rif, kalau kacang itu mengandung kreatin nggak? Nah, ini juga bagus juga untuk diketahui ya. Kacang itu kan nggak punya kreatin, tetapi kacang mempunyai asam amino yang penting untuk sintesis kreatin. Nah, jadi ada baiknya juga ya sebelum mengkonsumsi kreatin kita makan dulu kacang seperti kita minum air banyak itu kalau kita mengkonsumsi kreatin. Nah, kenapa? Karena supaya bisa memudahkan diserap ke dalam tubuh ya, karena dia bisa asam aminonya itu bisa mensintesis kreatin di dalam tubuh. Oke? Semoga tips ini semuanya bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian yang ingin mempunyai energi lebih banyak lagi dari kreatin yang bersumber alami ya. Dan kita sudah terhindar dari hal-hal yang kimiawi. Oke? Dan kita akan bertemu lagi pada video-video yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Berikan like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum. Ciao.